warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari mubarak ini, subuh hari di mana kita sempat melaksanakan kewajiban kita berupa salat subuh secara berjamaah, yang sekarang kita lanjutkan dengan tausiah. Tausiah, bukan takziah. Kalau orang mati takziah. Ini tausiah berarti pesan-pesan, pesan-pesan agama. Semuanya ini hanya karena atas rahmat, hidayah, inayah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua sempat untuk menghadirinya. Alhamdulillah. Pelaksanaan ibadah haji telah selesai dengan segala permasalahan yang kita saksikan baik lewat HP maupun televisi yang terjadi tanah suci pada tahun ini, di mana ke depan kesimpulan saya bahwa bagi mereka yang memang mau haji, apakah kita mendaftar sama pemerintah untuk mendapatkan kuota resmi haji, ataukah yang kedua kita mendaftar pada travel yang resmi yang memang selalu mendapatkan kuota untuk haji. Tolong supaya diingatkan keluarga kita bahwa kalau mau haji harus betul-betul visanya itu visa haji. Jangan visa umrah, jangan visa ziarah, jangan visa kerja. Karena ini semua yang membuat permasalahan di tanah suci. Untung-untung saja kalau hanya dipulangkan. Ada yang dipulangkan, ada yang didenda. Ditambah lagi dengan penalti tidak boleh injak tanah suci selama 10 tahun. Kan ada jamaah yang berangkat umrah Ramadan, lalu ambil jalan pintas, tinggal saja berlebaran, selesai lebaran masuk musim haji, sekaligus untuk haji. Ini semua jadi masalah tempoh hari. Saya kira tentu kita ada mengikuti berita-berita tentang ini. Nah sekarang ini kita lagi menghadapi bulan Muharram. Bulan Muharram, karena penanggalan Islam dimulai dengan terbitnya bulan Muharram. Jadi Zulhijjah adalah bulan terakhir. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, Inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah, jumlah bulan di sisi Allah dalam setahunnya isna asyara syahran fi kitabillah adalah berjumlah 12 bulan di dalam ketentuan Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari ia ciptakan langit dan bumi. Tapi kiri kigare magana rukuang na pancaji lagi ilan dia tanai.
Ternyata pada waktu itu dia sudah bagi waktu. Sudah bagi waktu 12 bulan dalam setahunnya. Minha arba'atun hurumun. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan-bulan sakral. Bulan-bulan sangat dipantangkan melakukan hal-hal yang tidak benar. Sehingga dikatakan hurumun. Mana bulan-bulan yang 4 ini? Nabi yang menjelaskan. Pertama, Zulkaidah. Yang kedua, Zulhijjah. Yang ketiga, Muharram. Yang keempat adalah Rajab. Zulkaidah artinya bulan di mana orang tinggal duduk di rumah, tidak keluar perang. Zulkaidah. Bahasa Arab Qa'adah artinya duduk. Zulhijjah bulan di mana orang melaksanakan haji. Muharram adalah bulan yang sangat disakralkan. Dan keistimewaan Muharram ini karena ini memulai tahun baru. Jadi dengan terbitnya Muharram nanti ini yang insya Allah pada tanggal 27 kalau tidak salah yang bertepatan dengan hari Jumat. Dengan terbitnya berarti kita memasuki tahun baru kita, tahun baru Islam, tahun baru 1447 Hijriah. Artinya menurut atau berdasarkan hijrah, tahun hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Umat Islam mendasarkan kalendernya dari tahun hijrahnya Rasulullah, bukan dari tahun lahirnya, seperti umat Nasrani. Umat Nasrani mendasarkan kalendernya pada tahun lahirnya Nabi Isa. Yang sekarang ini sudah 2025. Kita berada pada tahun 2025. Miladiah artinya berdasarkan tanggal kelahiran atau tahun kelahiran. Bisa juga disebut Masihi. Tetapi umat Islam tidak mendasarkan pada tahun kelahiran Nabi, tapi mendasarkan pada tahun hijrahnya, yaitu 1447 Hijriah. Kemudian bulan yang keempat adalah Rajab. Rajab artinya menahan diri. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan tidak pergi perang. Keistimewaan Muharram adalah karena bulan Muharram dimulainya tahun baru kita. Dan namanya sendiri Muharram, diharamkan apa? Perbuatan zalim, diharamkan berperang, diharamkan melakukan hal-hal yang memang tidak benar. Kita bisa bertanya, apakah ini tidak berarti di luar daripada bulan ini boleh-boleh saja kita melakukan perbuatan zalim atau melakukan dosa? Jawabannya tidak. Tetapi untuk bulan-bulan ini sangat ditegaskan. Sama dengan larangan Allah melakukan berbicara kotor, melakukan perbuatan fasik, bertengkar pada waktu haji, di mana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Faman farada fihi nal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj." Barang siapa yang berlaku pada dirinya kewajiban melaksanakan haji, ingat, fala
Fala rafasa, tidak boleh ada bicara kotor. Wala fusuka, tidak boleh ada perbuatan fasik, pelanggaran secara terang-terangan. Wala jidala, tidak boleh ada pertengkaran. Fil haji, dalam pelaksanaan ibadah haji. Tidaklah berarti larangan ini hanya berlaku pada haji. Memang semuanya itu dilarang di luar haji, tetapi ketika berhaji sangat-sangat ditegaskan. Begitulah tadi mengenai hal-hal yang dilarangkan pada bulan-bulan haram. Apa kata Allah? Zalika dinul qayyim. Inilah aturan dalam agama yang luhur ini. Dan dalam bulan-bulan haram ini yang terlarang ialah perbuatan zalim. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian berbuat zalim pada bulan-bulan ini. Lalu ada hal-hal yang kita warisi dari orang tua kita yang terkait dengan Muharram ini. Ada suatu yang oleh Rasulullah kita dilarang untuk laksanakan, untuk teruskan. Ada juga satu yang boleh-boleh kita teruskan dalam kaitan dengan bulan Muharram ini. Kalau Al-Quran tadi yang dilarang melakukan perbuatan zalim. Hal apa yang kita warisi dari orang tua yang oleh agama, oleh Rasulullah kita dilarang untuk laksanakan? Ialah mapemali. Tentu kita tahu apa biasa yang dipantangkan. Nah, dalam bulan Muharram ini yang sangat populer itu adanya memantangkan mapemaliangi mapugau riosono kurangnya Muharram pada hari terbitnya Muharram. Mengapa dipemalikan untuk melakukan kegiatan? Karena tanggal 1 Muharram itu dicap sebagai nakasa. Ajambo macam apa? Di nakasa. Tinggal saja di rumah. Oleh karena itu, barangkali belum pernah ada pengalaman ada di antara masyarakat kita yang melaksanakan pernikahan anaknya pada tanggal 1 Muharram. Karena dicapnya sebagai nahas. Nakas. Itu dari bahasa Arab nahas. Dari peni ogi maka nakas sama dengan kabar, mencaji kabar, surat kabar. Itu dari bahasa Arab kabar. Apa kabar? Begini juga nakas menjadi nakas. Apa kata Rasulullah? Laisa minna man tatayyara aw tatayyara lahu. Bukan golongan kami orang yang berpemali atau dibuatkan pemali. Tawe kuadangi karate mali koe kumapak koe. Au sahara lahu. Au takahana lahu. Au takahana atau bukan golongan kami orang yang meramal-ramal. Sekarang namanya paranormal. Bahasa Koreolona Sandroboto. Ya,
Itu anak milenial tidak tahu itu. Bahasa orang dulu itu namanya sandroboto, itu paranormal, mereka tahu. Autakahan lahu, atau dibuatkan ramalan. Dia pergi bertanya, jadi dia melakukan atau bertanya sama peramal, juga dilarang. Ausahar ausarahu, bukan juga berulang kali orang melakukan sihir, santet, guna-guna, doti. Ausarahu, atau dibuatkan sihir, minta tolong kepada orang supaya disihirkan seseorang. Pernah ada kejadian beberapa tahun lalu di Kabupaten Baru, tepatnya itu di Palandro. Ada seorang perempuan ibu pergi haji, pulang dari haji, terus mengaku mendapatkan berkah. Tapi berkah bagaimana? Membawa dia itu menjadi peramal. Dan biasanya kalau ada hal-hal begitu, terus ramai orang pergi bertanya. Nah, adalah di antaranya itu orang yang punya empang. Kebetulan empangnya ini kurang baik hasilnya. Sementara di empang sebelahnya itu bagus hasilnya. Pergi bertanya, bagaimana bisa terjadi begini? Nah, lalu apa kata ibu peramal tadi itu? Dek mana bela ya tuh? Dek mana bela? Ya tuh matu sedemu tuh, sudah merusak ini. Sudah dituduhnya yang sebelahnya itu yang mengguna-gunai sehingga empangnya tidak berhasil. Maka rusaklah hubungan ini. Ujung-ujungnya itu ditangani polisi. Lalu Nabi ya bicara kata penutup dengan mengatakan, waman atakahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Waman atakahinan, dan barang siapa yang mendatangi paranormal, fasaddaqahu bima yaqulu, lalu ia percaya ucapannya. Bagaimana? Faqad kafara, maka ia telah kufur bima unzila ala Muhammadin, terhadap agama yang diturunkan kepada Muhammad. Bahayana, ajak lalu gau. Jadi ini tadi hal-hal yang dilarangkan. Nah, di antaranya di sini ada yang kena Muharram, yaitu adanya menganggap satu Muharram nakas sehingga dipemalikan, pemalian nih mapugau. Jangankan menikahkan anaknya, mak baca doa lagi denelo, mendrek bola baru denelo. Begitu hal-hal ya. Lalu karena ini dilarang oleh agama, kita melakukan hal di pesantren untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa itu tidak benar, tapi dengan cara halus. Bagaimana? Kita melaksanakan peletakan batu pertama, kampus 2. Kita mulai bergerak dari Mangkoso keluar. Pada awalnya ini 39 tahun yang lalu. 39 tahun yang lalu. Saya memimpin pesantren ini sudah 40 tahun. Sejak tahun 85. Sekarang 2025. Jadi sudah 40 tahun. Setahun kedatangan saya, maka diadakan pengembangan kampus. Dan kita
keluar meletakkan batu pertama di kampus itu persis 1 Muharram dan kena pula hari Jumat pada lebak ya. Sama betul dengan ini. Dibuat berbaris santri-santri itu dari Mangkuso, diawali dengan barisan drum band, jalan ke Polewali, Matuangi, Kiru-Kiru, tembus di ujung utara yang menjadi kampus, jalan ke selatan, ujung selatan, di situ peletakan batu pertama oleh Bupati waktu itu Andi Mansur Sultan dari Bulukumba. Masyarakat kita bayangkan 39 tahun yang lalu masih kental itu, banyaknya yang masih percaya bahwa itu adalah hari Nahas. Mereka geli-geli kepala. Apa yang mau dilihat pesantren ini? Kok beraninya melakukan hal ini pada hari Nahas? Agelok neta yai. Warna ada mapakui. Nakasa. Padahal sebenarnya hari itu hari berkah. Jadi kita harus merubah kita punya pola akidah. Biasa juga orang yang berpemali itu mengatakan pekuye natan mampe malik na biasa tu rita falalona. Bagaimana kita tidak melakukan itu? Kita sering juga melihat itu bagaimana akibatnya. Kenapa? Karena ketika itu Tuhan menilai kita, kita sendiri yang minta. Karena kita sudah menuduh bahwa itu tidak baik. Kita sendiri yang menuduh bahwa itu tidak baik. Maka Tuhan menilai kita sendiri minta tidak baik. Sementara Tuhan berkata dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi, saya itu berada pada sangkaan berat hambaku padaku. Kalau ia bersangka berat pada kebaikan, saya berikan kebaikan. Kalau ia bersangka berat pada keburukan, saya berikan keburukan. Nah ini yang berpemali bersangka berat pada keburukan. Jadi dinilai dia sendiri yang minta keburukan. Kita punya prinsip, coba sebagai akidah dalam agama. Firman Allah yang mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang memang Allah telah takdirkan kepada kita. Huwa maulana, dia itu penguasa kita. Wa 'alallahi falyatawakkal mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang beriman itu tawakal. Berserah diri. Dalam ayat ini dikatakan wa iyamsaskallahu bidurran fala kashifa lahu. Wa iyamsaskallahu bidurran fala kashifa lahu, apabila Tuhan menghendaki untuk menimpakan kepadamu keburukan, fala kashifa lahu, tidak ada yang bisa menolak. Wa yuridka bihairin, tapi apabila ia menghendaki kepadamu kebaikan, fala radda li, tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Yusibu bihi mayasya, ia menimpakan kepada hambanya siapa yang dikehendaki. Itu akidah kita. Lalu apa yang terjadi? Alhamdulillah, sampai diancam kita itu ada masyarakat yang lancang barangkali mengatakan di tema itu tungket atau tungka engkau kena cira, istilahnya, istilah orang tua tungket atau tungka kena cira, tiap tahun ada korban. Alhamdulillah itu tidak terjadi. Kemarin terjadi tiap tahun mereka berkurban, tiap tahun berkurban. Tahun ini saya tanya kepala kampusnya, ya, berapa ekor kurbanmu pada hari raya ini? Katanya 17 ekor. Coba. Jadi tidak ada korban, yang ada kurban. Kurban artinya apa? Pendekatan diri kepada Tuhan. Jadi kita berkurban
kita melakukan ibadah dengan cara memotong hewan tertentu pada waktu tertentu dengan syarat tertentu sebagai pendekatan diri kepada Tuhan. Dan saya salut pada pengurus masjid kita di sini, Darul Falah, karena jauh-jauh hari sebelum Ramadan sudah dibuatkan papan tulis di luar untuk mengingatkan kita setiap waktu kita pergi salat, oh ya ini ada perlu kita isi. Alangkah bahagianya nanti kita yang sempat melaksanakan ibadah ini tempoh hari. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kita diserahkan oleh pemerintah dalam hal ini Bupati seluas 17,7 hektar. Itulah sekarang menjadi kampus 2 khusus untuk putra. Sekarang penghuninya di situ lebih 1.400 orang. Lebih 1.400 orang. Penghuninya itu kampus 2 khusus putra. Kemudian kita kembangkan lagi di sebelah barat, itu di sebelah timur Mangkoso. Di sebelah baratnya lagi yang berada di pinggir kota Mangkoso. Rapat di jalanan raya. Persis 1 kilo dari Masjid Mangkoso. Kalau kita dari sini, Makassar. Bukit lagi di situ. Tapi namanya Bulu Lampang. Itu kita buat lagi kampus di situ, khusus untuk putri. Dan itu diberikan oleh Bupati pengganti ini, Andi Mansur. Diberikan oleh Bupati Andi Pamadan Ruk Kemah Panyompa. Itu masih hidup sekarang, karena Andi Mansur sudah meninggal dunia. Masih hidup. Itu untuk putri seluas 24 hektar. Dan di sini kita akan melaksanakan acara nanti pada tanggal 28 bulan ini. Kebetulan hari Sabtu. 28 bulan ini hari Sabtu. Saya undang kita semua. Siapa yang kebetulan tidak sibuk, ada kesempatan, ya, turun ki jalan-jalan di pesantren, melihat-lihat pesantren. Tanggal 28 hari Sabtu, acara jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Tidak ada diperiksa undangan apa. Pokoknya siapa datang, kita persilakan masuk duduk menempati tempat yang telah disiapkan. Ada suatu acara hari itu yang kita laksanakan. Setahu saya belum ada suatu pesantren yang melaksanakan acara seperti itu. Besoknya baru acara penamatan dan wisuda sarjana pendidikan kader ulama. Kita akan tamatkan itu lebih 1.000 santri yang kita akan tamatkan. Tetapi caranya hanya disebut sekian, lulus sekian, yang naik tampil itu hanya 1 orang. Secara simbolis bagaimana kalau semuanya mau itu. Jadi hanya secara simbolis dari berbagai tingkatan, itu hari Ahad. Tapi yang saya sangat dambakan kita hadiri itu yang tidak ada dunia, namanya penamatan di mana-mana ada, wisuda di mana-mana ada, sampai TK juga wisuda. Tapi acara hari Sabtu tanggal 28 itu, setahu saya tidak ada pesantren yang lain yang melaksanakan acara seperti itu. Makanya layak untuk disaksikan. Nanti kita cerita kalau pulang apa yang kita saksikan. Ini tanggal 28. Hari ini tanggal 15. Jadi 13 hari lagi. Hadirin hadirat. Lalu
Kita tahu itu mana-mana atau apa-apa yang dikembalikan biasa orang. Nah, andai kata kita ikuti apa yang dikatakan Rasulullah, takut kita dikeluarkan dari Islam oleh Nabi. Alangkah sayangnya kalau kita ini tiap hari melaksanakan perintah-perintah, salat, puasa dan sebagainya, tahu-tahu Nabi mengingkari kita gara-gara kita berpemali. Lalu kita mau melaksanakan sesuatu kegiatan yang orang pemalikan, pemali itu. Tapi karena kita pegangi tadi ucapan Rasulullah, bagaimana? Baca-bacana. Baca-bacana. Agak bacana, Pak Guru Aki bacana. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wala haula wala quwata illa billah. Allahumma ya Allah la ya'ti bil hasanati illa anta, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, tidak ada yang dapat membawakan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyiati illa anta, dan tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula, dan tiada upaya, wala quwata, tidak ada kekuatan illa billah, semuanya di tangan Allah. Allahumma ifwan la ya'ti bil hasanati de gaga papole de cenge illa anta sangadinna min iko. Wala yadfa'u sayyiati de to gaga polla ijae illa anta sangadinna min iko. Wala haula de gaga ulele de gaga watang idi mana mapunagi. Coba ikut. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wala haula wala quwata illa billah. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wala haula wala quwata illa billah. Ya kingaya tapala mana nih capak nah. Amaki, itulah yang kita lakukan di pesantren. Ingat tanggal 28 hari Sabtu. Kalau perlu kita bermalam di Mangkoso. Ada tempat bermalam, ada wisma kita di Mangkoso, ada di kampus 2, ada di kampus 3. Alhamdulillah, sekarang ini perkembangannya. Dan barakahnya terbaik. Coba macam Profesor Dr. Muammar. Dia masuk pada tahun kedua kedatangan saya. Jadi masuknya di Mangkoso itu tahun 86. Selama 7 tahun di Mangkoso. Pertama di Dadia 1 tahun, Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun, jadi 7 tahun berangkat ke Kairo. 4 tahun di Kairo dapat LC, pulang. Nanti di sini dilanjutkan S2-nya dan S3-nya. Sampai nikahnya juga saya nikahkan. Alhamdulillah, sekarang punya jabatan macam-macam. Imam besar Masjid Al-Markas, Rektor Universitas Islam Makassar, Ketua FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, mana lain-lainnya lagi.
sekretaris umum daripada pengurus DDI wilayah Sulawesi Selatan. Masih muda seperti itu, sekarang dia naik haji, belum pulang. Naik haji. Yang lain-lainnya, temannya itu sekarang ada yang kepala kantor Kementerian Agama di Baru, ada juga yang di Sopeng. Sudah banyak. Apalagi yang namanya jadi KUA. Selain itu ya juga yang banyak jadi di pengadilan agama. Apakah dia jadi ketua, apakah hakim, atau panitera. Tersebar di seluruh Indonesia. Barakah naruna satu Muharram. Karena semuanya di situ dibina. Di situ dibina 7 tahun. Ini selain daripada yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena di Mangkoso juga ada perguruan tingginya. Sekarang ini sudah dua macam perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang pertama, Institut Agama Islam, IAI-DDI. Institut Agama Islam DDI. Yang kedua yang sekarang ini adalah pendidikan kader ulama. Dan keistimewaan pendidikan kader ulama ini nanti itu yang kita akan saksikan wisudanya pada hari Ahad. Di samping tingkatan yang lain, satu-satunya sarjana pendidikan kader ulama di Asia yang diakreditasi oleh Azhar. Terbukti dengan adanya 3 alumni tempo hari yang diberangkatkan ke Kairo, ternyata mereka langsung diterima kuliah di S2. Barakah namanya satu Muharrange. Nah, yang kedua, sebentar dulu. Dan karena ini pula maka kita kembangkan terus kampus ini. Kampus 2 terutama kita kembangkan. Itulah sehingga kita tawarkan wakaf dari masyarakat. Wakaf tanah untuk pengembangan kampus. Yang mana saya kira ya nilainya sangat murah sehingga kita semua bisa. Kemarin saya memberikan pengajian di Masjid Darul Ikhlas. Di Rabu kali juga ini Darul Ikhlas. Ya sudah banyak ibu-ibu yang bawa wakafnya. Tidak kurang dari 10 orang itu yang bawa wakafnya. Memang sudah siap di rumah. Dimasukkan dalam amplop, ditulis namanya masing-masing. Saya bacakan doa kemarin itu. Kita semua punya kesempatan untuk ingat. Kita tidak ada yang mau miskin. Di dunia ini tidak mau miskin, apalagi di akhirat. Kalau mau kaya betul-betul, jangan mati kecuali ada wakafnya. Jangan mati kecuali ada wakafnya. Di Makassar ini, ada jamaah kita yang berwakaf 1 hektar. Ada yang lebih 1 hektar. Bagaimana sehingga kita semua bisa? Karena nilainya hanya Rp25.000 1 meter. Rp25.000 1 meter. Jadi kalau kita memasukkan selembar uang merah sudah dapat 4 meter. Apa tidak bisa? Tetap bisa semua. Ada juga dari Papua, dari Jayapura, tiap bulan. Tidak banyak tapi tiap bulan. Hanya 500.000, tapi tiap bulan. Maka situ ya, ya nak usah bacanya Pak doa kan. Kenapa? Karena doanya saya harus tulis. Kalau tidak ditulis jangan sampai ragu-ragu. Nah baca mungkin guru tadi karena baca yang saya dibacangin anak lupa ini. Jadi saya tuliskan. Saya tuliskan karena kewajiban bagi penerima infak, ya zakat, infak, sedekah dan semacamnya. Termasuk wakaf itu membacakan doa, bacakan doa.
ya si pemberi. Nah, di sisi lain yang dalam Muharram ini yang biasa dilakukan masyarakat kita tradisi ialah belanja, ibu-ibu belanja barang pecah belah pada Asyura. Yang kedua, buat pecah syura. Nah, bagaimana ini? Ini dasarnya ada dan ini dibenarkan. Apa dasarnya? Ini namanya masenu-senuang. Bahasa Bugisnya masenu-senuang, bahasa Indonesianya sempana. Apa itu? Sempana itu adalah hakikatnya doa, tapi bukan dalam bentuk baca-baca. Doa dalam bentuk simbol-simbol atau kiat-kiat. Nabi senang. Menurut hadis Rasulullah dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaul, adalah baginda Rasulullah senang untuk bersempana. Nafoji Nabi tamassul senuang. Contohnya, anak dilahirkan, diazankan telinga kanan, diakamalkan telinga kiri. Senuang. Kemudian ada lagi dikasih mencicipi kurma oleh Nabi. Kata ulama, kalau tidak ada kurma yang manis-manis sebagai penggantinya, karena tujuannya itu doa, supaya anak ini hidup dengan kehidupan yang manis. Senu-senuang. Yang lagi senu-senuang itu yang kita lakukan kalau kita mengantar pengantin, ada buah-buah. Buah-buah itu senu-senuang. Buah-buah itu doa dalam bentuk simbol-simbol. Apa isinya itu, keranjangnya itu? Biasanya di atas mobil pickup ada tebu, kan ini bandera tebuna. Ada nangkanya, ada kelapanya, ada pisangnya. Pokoknya yang bagus-bagus semua, buah yang bagus-bagus. Yang macam ninge, malundrae. Kenapa? Karena ini doa. Apa maksudnya ini buah-buah? Itu adalah doa dalam bentuk simbol-simbol dan itu yang disebut senu-senuan atau sempana. Tujuannya apa? Semoga pengantin yang diantar ini berbuah. Makanya buah. Semoga pengantin yang diantar ini berbuah. Dan apa buahnya? Itu semua simbol daripada kebaikan. Buahnya ialah keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Disimbolkan oleh ini semua, tebunya, kelapanya, pisangnya, nangkanya. Makanya tidak pernah ikut pariah. Tidak pernah ikut pariah. Walaupun pengantinnya itu punya kebun pariah yang luas, tidak akan diikutkan juga pariahnya. Karena ini. Jadi kita itu perlu tahu. Punya dua macam doa, yaitu pertama doa dalam bentuk bacaan-bacaan yana ya falail, termasuk tadi itu doa anti pemali, termasuk dalam salat di luar salat. Yang kedua dalam bentuk simbol-simbol atau kiat-kiat. Nah, dalam Muharram ini itu tadi buat pecah. Sebenarnya Nabi mengatakan begini. Man ausa ala iyalihi wa ahli yawma asyura ausa Allahu alaihi sa'ira sanati. Barang siapa yang melonggarkan belanja kepada keluarganya dan tanggungannya, Allah akan melonggarkan rezekinya pada tahun itu. Senu-senu apa sepodale, kesimpulannya itu senu-senu apa sepodale. Barang siapa yang melonggarkan belanja untuk keluarga dan tanggungannya. Jadi bukan untuk orang miskin, ini khusus hari cinta kepada keluarga. Ya, saya kira ibu-ibu tidak keberatan kalau dibelikan gelang emas sama bapaknya. Bagaimana Bu? Setuju?
cicimua tengabu ngajak nanang cicimua rantai, makasih mana nih Pak? Ketinggalan. Ini hadiah Asyura. Itu ceritanya becak karena pernah kita dulu itu kena namanya krisis ekonomi luar biasa. Saya ingat dulu itu, ya ada tahun namanya berdikari oleh Soekarno, berdikari, Ferry Koloso. Itu Soekarno itu tiap tahun ada istilah-istilah yang dikeluarkan kalau 17 Agustus. Ya, karena kesulitan kita. Malah waktu penjajahan Jepang, ya luar biasa. Jangankan tahun 60-an saja itu, tahun 50-an. Saya biasa makan itu garam yang dibakar, tunu pejeh. Ya, kita tui pasti bawa feleng, ya, nape lebo-lebo, malebu nape tunu, itu kita makan. Ya. Sehingga orang mengatakan seseorang yang lahir pada tahun 40-an itu adalah yang sempurna pengalamannya, karena mulai pengalaman yang sulit sampai sekarang ini. Tapi yang hidup sekarang ini, yang lahir milenial, semuanya sudah nikmat yang dia rasakan. Nikmat. Ada santri dulu cerita yang dari Tanah Mandar. Dari Tanah Mandar di kecamatan terakhir Polman. Kecamatan terakhir Polman perbatasan dengan Majene. Dia pernah katakan pernah jalan kaki ke Mangkoso, katanya 3 hari. Bayangkan orang dulu mencari ilmu jalan kaki dari kampungnya, dari Tinambung, jalan kaki ke Mangkoso 3 hari katanya baru sampai. Ya Allah. Coba yang sekarang ini sekurang-kurangnya sudah pakai motor semua. Sekurang-kurangnya tidak ada lagi rumah barangkali yang tidak punya motor. Kalau dulu itu yang punya sepeda saja sudah hebat sekali. Yang punya sepeda saja sudah hebat sekali. Saudaranya raja di Mangkoso itu, ini tahun 50-an itu hanya punya sepeda kombak. Ya, dia naik sepeda dari Wiritasi ke Mangkoso. Tidak ada yang punya sepeda itu kecuali orang hebat pada waktu itu. Kalau sekarang ini minimal punya motor. Ya. Yang dianjurkan Nabi melonggarkan belanja untuk keluarga. Yaitu. Tapi pernah dulu kesulitan ekonomi jadi becak minek bu. Aku kena nama gak mak gerek bebek ikut perlu. Ya, tapi di samping itu ingat puasanya Asyura. Ya, puasanya Asyura bernilai bernilai pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Jadi bagusnya kita puasa, kemudian kita berbuka puasa dengan makanan yang sedikit plus, sudah baguslah buat kita. Inilah 2 hal, warisan ada pemali yang Nabi larang, kemudian ada senu-senuang Nabi teruskan, silahkan kalau mau. Wabillahi taufiq wa irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ma yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.